Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal UKK TKJ tahun pelajaran 2024-2025. Ini kodenya KM3066. Ini paket 2 di tahun 2025 ya. Soal UKK 2025 paket 2 untuk jurusan TKJ. Judul tugasnya ini nanti ditulis di planning sheet dan report sheet tergantung dengan format dari Dudi, rekanan Dudi yang dijadikan penguji untuk UKK ini. Terus ini petunjuk umumnya, lalu ini daftar peralatannya. Silahkan dibaca, tapi nanti kita sederhanakan untuk PC ini di sini minta 3 buah, kita pakai 1 aja, nanti dipindah-pindah itu bisa. Lalu untuk WLAN nanti kita pakai smartphone aja gitu. Oke, ini soal atau langkah kerjanya seperti ini. Lalu ini gambar kerjanya. Nah, ini ada router A, router B, switch, terus ini PC klien yang kabel. Untuk konfigurasi nanti ditaruh di switch, untuk yang ini pakai smartphone. Nanti kalau sudah dari switch, kalau sudah selesai konfigurasi dipindah ke router A. Kabelnya ada 1, 2, 3. Yang ke router A, router B, dan klien. Untuk yang ini biasanya sudah disediakan di meja peserta, sudah ada koneksi internetnya dari ISP atau routernya yang ada di lab itu, seperti itu. Oke, kita boyong ini gambar topologi ini kalau pakai alat sebenarnya kayak gimana. Nah, ini ya, jadi ada router A, ini pakai RB951UI2HND, terus router B sama speknya, terus switch, lalu ada PC-nya untuk konfigurasi dan sekaligus untuk klien nanti kalau sudah. Terus smartphone ini nanti untuk nyambung ke WLAN. Oke, kita sambungkan pertama switch-nya ke internet. Bebas ya kalau switch di mana saja portnya, silahkan bebas. Port 1, 2, 3 sama saja. Lalu kita sambungkan router A ke Ether 1 ini saya. Untuk ketentuan di soal coba kita sambil baca ketentuan di soal, karena di sini tidak ada ketentuan kamu harus sambungkan ke ether mana, tidak ada. Jadi diingat-ingat saja kalian pakai ether berapa. Lalu yang kedua, kabel yang kedua ini saya sambungkan router B ke ether 1 juga. Terus ini PC atau laptop yang dipakai untuk konfigurasi saya sambungkan ke switch supaya bisa nyambung ke router A dan juga router B sekaligus. Oke, seperti itu ya. Terus nanti untuk WLAN kita setting nanti untuk smartphone seperti itu. Jadi sudah ada gambaran seperti ini. Untuk warna kabel ini kalau warnanya sama, ini saya buat seperti itu supaya mudah. Yang warna kabelnya sama ini satu jaringan. Yang WLAN warna hijau berarti beda jaringan. Oke, nanti kan ada PC laptop atau klien yang menggunakan kabel, saya sambungkan ke Ether 3 nanti saat pengujian tapi itu ya. Oke, nanti kan pakai ini. Nah, jadi nanti dipindah ke Ether 3 sini. Kayak gitu. Oke, sementara kan kita taruh di sini di switch untuk konfigurasinya. Selanjutnya silahkan digambar ini. Kalau di sekolahan saya ini ada planning sheet, itu harus menggambar topologinya seperti apa dan dikasih keterangan dari switch ke router A itu ether berapa, IP-nya berapa gitu. Terus ini ether 3 untuk ke klien, ether 1 ke router B dari switch, terus ini untuk WLAN seperti itu. Oke, kita mulai konfigurasinya ya. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi, saya berikan sedikit tips untuk persiapan. Ketika kalian menyiapkan alatnya, terus disesuaikan dengan topologi yang ada, nanti kalau sudah matikan wifi-nya laptop. Kenapa kok harus dimatikan? Karena biasanya ini banyak yang nggak muncul. Pak, ini kok nggak muncul di Winbox? Karena ternyata nyambung ke wifi, masuk ke jaringan yang lain. Seperti itu. Atau mungkin ketambahan. Jadi ada tambahan mikrotik. Mikrotiknya yang mana ya? Kok ada 4 ini? Nah, jadi matikan wifi-nya, wireless-nya dimatikan. Terus cek IP-nya laptop, pastikan opt-in atau kosong. Kita cek di control panel, pastikan kosong. Pastikan kosong. Oke, kita cek di properties BV4. Nah, ini pastikan opt-in atau kosong. Kalau sudah, cek virtual box-nya juga kalau ada.
ini biasanya nggak mau muncul ini. Nah di sini ya kalau ada VirtualBox silahkan di disable, yang nggak dipakai disable gitu aja. Kenapa? Biasanya di Winbox ini bikin masuk ke jaringan yang lain sehingga ini nggak muncul ini daftar alatnya, daftar router yang kalian pakai. Terus firewall dimatikan, kita masuk start, ketikkan firewall. Ini untuk Windows 11, kurang lebih untuk Windows 10 mirip-mirip lah, hampir sama. Nah ini di sini on ya, ini on, terus kita matikan di sini. Nah ini domain, private, public semuanya harus off supaya nanti ketika mana tadi soalnya nih ya, ketika klien ini mau ngeping dari sini ngeping atau sebaliknya, kalau firewall di sini misalnya aktif, ini nanti nggak akan bisa ngeping. Ini nggak bisa ngeping ke sini. Jadi matikan firewallnya. Oke, kita matikan. Off. Ini juga off. Terus public juga off. Kalau sudah oke. Nah, pastikan ini off semua. Off gitu. Oke, kita close sudah. Lanjut tipsnya. Reset MikroTik kalau belum ya. Ini saya sudah reset MikroTik, lalu set identity-nya router A dan B, terus nanti lanjut konfigurasi. Nah, untuk set identity ini kalau kalian bingung, misalnya ini ada dua nih routernya, yang mau saya pakai router A yang mana ya, yang router B yang mana. Nah mending kalian matikan aja salah satu, bukan dimatikan sih, dicabut aja kabelnya salah satu. Misalnya yang router B ini saya cabut ya, yang router B saya cabut kabelnya dari switch. Oke, ini sudah saya cabut. Sekarang saya refresh, jadi tersisa yang router A, jadi supaya nggak tertukar nanti ya. Oke, kita masuk ke router A, kita ganti set identity router A. Oke, kalau sudah coba kita, ini tadi ke undo session, disconnect. Oke, saya keluar. Ini router A sudah ganti, berubah identitinya. Sekarang saya kembalikan, saya colokkan router B nya. Oke, sudah saya sambungkan router B, tapi belum ada identitinya. Nah, ini berarti router B. Oke, kita buka router A, kita taruh sebelah kiri, terus buka Winbox lagi, taruh sebelah kanan. Ini yang router B. Oke, sistem identity router B. Oke, sudah. Sekarang kita udah siap konfigurasi, masuk konfigurasi ini. Oke, nah ini sini contoh absennya adalah 45. Kita kembali ke soal, kenapa harus menentukan nomor absen. Ini saya kan nggak punya nomor absen, jadi di sini kan nanti suruh masukkan IP-nya plus nomor absen. Oke, langkah kerja 1, siapkan peralatan dan bahan. Udah, siapkan berkas perencanaan instalasi. Ini planning sheet, kalau di tempat saya ada. Ini topologinya dan spek-speknya dan lain sebagainya itu ditulis. Lakukan pemasangan konektor, ini bikin kabel ya, ngerimping. Lalu yang keempat, pemasangan. Nah ini alat-alatnya dipasang sudah. 5, lakukan pengalamatan. Oke, kita lakukan. Yang nomor 6, ketentuannya ini untuk LAN ya. Jadi yang LAN itu yang mana? Ini rencananya nanti saya pakai Ether 3 tuh. Sementara ini kan komputernya ada di sini. Nanti saya pakai Ether 3, absennya 45. Oke, kita masuk ke router A, masukkan IP-nya ini untuk Ether 3. IP address tambahkan untuk Ether 3. IP-nya 192.245. Karena saya contoh absennya 45, jadi 200 ditambah absen .10.2/24. Oke. Titik 245.10.2/24. Kita cek, kita pastikan sudah sesuai 10.2. Oke, sudah ya. Mungkin lebih mudah ini soalnya kita taruh di samping kanan gini. Oke. Sudah ya, 245. Oke. Kita lanjutkan, berarti ini sudah nih. Ini sudah.
One. Sekarang yang B, IP internet sesuai dengan network yang diberikan ISP, IP router A sesuai dengan network yang diberikan ISP. Oke, ini kita kerjakan. Kita baca juga yang ada hubungannya ini nanti dynamic routing. Nanti yang B ini ke internet. Nah, sesuai dengan soal ini seharusnya router A itu tidak punya default routing langsung ke internet. Jadi dapatnya nanti default route dari router B, karena yang diminta di sini static routing router B ke internet, ini adalah router B ya yang ada default route-nya. Oke, kita setting di bagian IP DHCP client, kita tambahkan untuk kita cek ya. Tadi saya nyambung kemana? Yang ke switch ini Ether 1. Jadi saya tambahkan untuk Ether 1 biar DNS ini dicentang supaya dapat DNS dari router utama atau dari ISP. Default route-nya no. Nah, apa sih bedanya? Ini saya tunjukkan ya. Saya buka DNS dan juga routes. Ini kita lebarkan aja. Routes kita buka, DNS dan juga IP address sudah kelihatan. Oke, kalau ini saya yes, saya play. Nah, ini default route-nya ada. DAS dynamic. Nah, ini terus dynamic servernya DNS ini sudah dapat, IP address ini juga sudah dapat karena ini statusnya udah bound. Tapi kalau no, kita pilih no, ini default route-nya 000, ini kosong, nggak ada. Oke ya, kita kembali ke soal. Yang ada default route-nya ini adalah router B ke internet. Dynamic routing-nya router A ke B. Jadi nanti jalur internetnya dari sini, PC sini nanti akan mampir ke router B dulu, baru ke internet. Jadi yang diminta berdasarkan pemahaman saya seperti itu. Dan saya sudah koordinasi dengan Dudi dan memang seperti itu. Jadi mungkin di sekolah lain bisa disesuaikan, mungkin bisa konsultasi dengan Dudinya yang menguji seperti apa. Oke, IP internet ini sudah ya. Lalu ini belum. Terus kita lanjut ke router B. Kita oke. Ini sudah untuk router A, kita lanjut ke router B. Ini kita geser soalnya ke sebelah sini. Router B ini. IP router B sesuai dengan network yang diberikan ISP. Oke. Gateway-nya sesuai dengan network yang diberikan ISP tapi statik ya. Oke, IP DHCP client kita tambahkan Ether berapa, kita cek. Nah, ini juga Ether 1 yang nyambung ke switch, yang nyambung ke internet router B. Default route-nya no karena kita harus masukkan sendiri. Oke, coba kita cek DNS-nya udah dapat ini ya, tapi nanti DNS-nya mintanya ini. Nah, ini untuk yang WLAN, nanti di DHCP server kita kasih ini. Ini sementara kayak gini nggak apa-apa. Oke, di bagian routes ini kosong ya default route-nya. Nah, tipsnya untuk mengerjakan ini saya pilih yes dulu biasanya. Kita apply. Ini default route-nya muncul, dapat dari DHCP client. Ini kita copy. Saya lebarkan, kita copy. Oke. Nah, jadi dua ya sekarang ya. Yang ini ada static, yang ini dynamic. Nah, terus kalau sudah kita no. Nah, yang aktif nanti yang static yang barusan kita copy. Seperti itu. Oke, sudah. Ini sudah. Static routing BG internet sudah. Sekarang kita setting WLAN. WLAN di mana? WLAN ada di router B. Oke, kita tetap di router B. Oke, ini router B. Kita aktifkan WLAN-nya, wireless. Ini kita centang. Kita klik 2 kali, lalu masuk tab wireless. Modenya kita ganti AP bridge. SSID-nya, apakah ada ketentuan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ketentuan, samakan aja nomor absen sama nama peserta gitu ya. 45 plus nama kamu, gitu ya. Oke, saya ganti ebadrus.com gitu. AP bridge ini, terus frekuensinya 2,4 GHz ini. Oke,
Kalau sudah, kita lanjut ke security profile. Saya besarkan security profiles. Ini yang default. Di sini tadi kan yang dipilih security profile default. Nah, jadi kita ganti yang default. Boleh ditambahkan sendiri, boleh enggak. Saya pilih yang ini aja, simple aja. Modenya kita ganti yang dinamik, WPA2. Passwordnya ya 1-8 gitu aja ya. Ini biasanya dijadikan bahan pertanyaan oleh penguji. Ini kok bintang-bintang seperti itu ya. Passwordnya apa? Jadi harus bisa menunjukkan. Caranya gimana kalau bintang? Di bagian setting, ini hide passwordnya, centangnya dihilangin. Nah, gini ya. Oke, kalau sudah. Oke, kita sudah mengaktifkan WLAN, tapi belum dikasih IP ya. WLAN-nya udah aktif. Oke, kita close, ini kita close IP address. Nah, untuk WLAN belum ada. Kita tambahkan WLAN. Untuk WLAN, IP-nya berapa? Kita lihat ketentuannya. 100 tambah absen. Oke, 20.2. Oke. Kita geser biar kelihatan. 192.145. Absen saya kan tadi 45, contohnya 20.2/24. Oke, sudah. List time. Nah, list time ini tempatnya di mana? Ini ada di ada di DHCP server nih, di DHCP server, DHCP setup. Kita tambahkan DHCP server untuk WLAN 1. List time-nya 8 jam. List time itu apa sih? Waktu sewa. Ini enggak ada ketentuan di soal tahun ini. Address to give out. DNS servernya. Nah, ini yang diminta 88. Ini kita hapus 1. Untuk menghapus kita tekan panah atasnya ini. Nah, kita masukkan 8.8.8.8 sesuai dengan ketentuan soal. Jebret, next. List time. Nah, ini 8 jam. Ini adalah jam, ini menit, ini detik, itu. Jadi 8.00.00. Oke, sudah ya. Next. Oke, sudah. Kenapa kok merah? Karena belum ada yang nyambung ke sini. Oke, coba ini HP-nya saya sambungkan ke WLAN ini. Saya sambungkan. Harusnya saya tampilkan sih ini ke layar. Oke, sebentar, saya setting dulu ini, saya pause. Saya pause dulu. Oke, ini saya sambungin ke WiFi ya. Ke tadi namanya 45ebatrus.com. Oke, passwordnya 123456778. Oke, kita sambungin. Udah ya. Nah, ini bisa kita lihat di WLAN udah nggak merah lagi. Terus Liasis ini kelihatan IP-nya HP berapa. Terus sudah bound statusnya. Nah, ini kelihatan di sini tadi peringatannya ini masih tanda seru ya. Kenapa kok tanda seru? Ini belum nyambung ke internet. Kenapa kok belum nyambung ke internet? Karena ini belum kita setting firewall NAT-nya. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kita cek soalnya. Jadi checkpointnya soal. Ini tadi WLAN sudah. Firewall NAT kita tambahkan. Sekaligus untuk yang router A ya. Router A juga kita kasih IP firewall NAT. Kita tambahkan di general src NAT. Out interface ini saya pilih Ether 1 sesuai dengan ini. Out interface keluarnya, jalur keluarnya Ether 1 yang nyambung dengan internet. Router A juga sama, Ether 1. Oke, kita sambungkan ini masquerade. Oke, sudah. Terus router A. Yang lain kita close. IP firewall NAT. Tambahkan src NAT. Out interface juga Ether 1. Actionnya masquerade. Mungkin di lain kesempatan saya jelaskan lebih lanjut sih tentang masquerade ini. Tapi yang jelas ini supaya jaringan lokal bisa nyambung ke internet menggunakan IP-nya Ether 1. Jadi menyamar sebagai Ethernya 1. Oke, sudah. Kita bisa cek
di HP apakah sudah tersambung ke internet. Oke, ini sudah ya, sudah nggak ada tanda serunya. Kalau saya speed test, ini sudah bisa. Saya matikan coba TP link, pokok TP link apa namanya ini, paketannya. Oke, sambil biar jalan kita lanjutkan soalnya. Lalu ini sudah ya, DNS-nya juga sudah, list time sudah. Sekarang kita lanjut dynamic routing. Untuk dynamic routing ini saya pakai OSPF. Dua-duanya harus dikasih OSPF ya. Oke, ini router A, ini router B. Kita buka OSPF, yang lainnya kita close. Routing OSPF, routing OSPF. Kita tambahkan di bagian network sambil kita buka IP address. Kita masukkan networknya, IP address. Ini daerah saya sudah dan ini nanti saya pause. Kita mulai dari router A, sambil dibuka yang roots ya, roots juga. Nanti kalau sudah berhasil itu nanti di bagian roots akan ada DAO di roots ya. Ada banyak masjid, mohon maaf, ini nanti mungkin akan ada banyak suara yang masuk. Kita tambahkan nih, yang ditambahkan 172.22.22.0/ yang dimasukkan network, slashnya juga ikut /24. Oke, tambahkan lagi semua 192.245.10.0/24. Oke, yang B juga sama, tambahkan 172.22.22.0/24. Oke, 192.145.20.0/24. Oke, sepertinya saya harus berhenti. Oke, ini kita sudah masukkan, kurang apa lagi ya. Nanti kalau bingung itu kembalinya ke soal ya. Jadi sebagai acuan itu soal. Oke, kita cek tadi kita udah masukkan ini. Nah, ini DAO-nya sudah muncul, tapi IP routes ini di sini belum muncul di router B. Kenapa? Karena klien di router A belum ada. Nah, ini yang sudah ada di router B, jadi sudah masuk. Ya, coba kalau kita lihat gambar. Nah, ini WLAN udah saya sambungkan karena smartphone-nya. Kalau yang sini kan belum. Nah, oke. Kita kembali ke soal. Lalu apa yang kita kerjakan selanjutnya? Dynamic routing router A, router B sudah, tapi untuk router A ini belum ada default routes-nya. Nah, ini didapatkan dari OSPF, dari dynamic routing di bagian instance ini default. Nah, redistribute default route. Ini kan never, ini kita pilih always. Oke. Nah, coba kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. 000 ini default route-nya kita dapatkan dari OSPF. Jadi ini nanti klien yang di sini kalau mau ke internet nanti bisa kita cek pakai tracer. Kita cek kalau ngeping ke Google dia ke router A, ke switch, nah mampir ke router B baru ke internet. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di soal seperti itu ya. Oke, ini sudah berarti. Terus sistem keamanan jaringan, konfigurasi proxy. Oke, kita lanjutkan. Proxy-nya itu di lokal kabel, berarti di router A ya. Oke, kita ke router A. Ini router B, router A ini. Oke, kita close yang sudah. IP firewall ini nanti ada, terus web proxy. Oke,
Ini kita centang, ini mouse portnya yang diminta adalah, kita geser ke kanan, 3128. Lalu case administrator nomor absen saya 45 plus ebadrus.com at sekolah.sch.id. Oke, sudah. Nih. Terus visible host ini enggak ada ya di Mikrotik, jadi ini abaikan. Transparent yes ini nanti di firewall. Lalu blocking site Linux. Nah, ini ya. Ini agak tricky, tapi ini letak hostnya di sini nih. Host high order thinking skill. Nah, ini bentar, saya benerin, ini kesenggol kabel saya. Nah, oke. Linux.org ini HTTPS, ini agak tricky, dan ini host high order thinking skill high order apa ya, itulah host. Jadi ini nanti akan jadi pertanyaan, lo kok ini blockingnya pakai proxy HTTPS, karena memang proxy itu jalannya di port 80 ya, nggak bisa ini. Nah, nanti agak tricky, nanti kita tambahkan supaya bisa. Nah, ada tambahnya. Oke, ini ada di akses. Kita tambahkan destination host. Kita kasih bintang. Bintang itu apapun, semuanya terserah apa. Misalnya kayak www, terus nanti ada apa di depannya. Nah, itu ikut ke filter. Linux.org bintang. Belakangnya juga sama, kita kasih bintang. Actionnya deny. Oke. Ini di bagian akses cukup satu aja yang diminta untuk diblokir. Terus kita lanjut transparennya ini. Oke. Kita oke dulu di bagian IP firewall ya. Di bagian NAT ini kita tambahkan ini DST NAT, destination NAT, protokolnya TCP, destination portnya 80 karena proxy bisanya di port 80. Terus ini bukan out interface, in interface, di ether mana yang mau kita blokir. Kita lihat gambar tadi. Nah, ini kan yang mau diblokir di lokal kabel. Nih, ether 3. Oke ya. Kita lanjut. Ini actionnya redirect to ports 3128. Ke port 3128 ini. Kita alihkan ke situ. Oke. Nah, kita nanti bisa ngecek kalau proxy-nya transparent proxy ini berhasil, nanti batch-nya ini akan bertambah, atau bisa kita klik 2 kali di bagian statistik, ini nanti akan jalan. Tapi ini nanti Linux nggak bisa ya, Linux nggak bisa, ini HTTPS ini linux.org. Nah, nanti saya tambahkan kalau sudah kita nyoba ini aja supaya berhasil kayak gimana. Oke, yang sementara ini sudah kita lakukan. Transparennya yes, transparan ya ini kita bikin transparan. Jadi maksudnya gini, si klien ini dia nggak tahu kalau dia dibelokkan ke proxy, makanya proxy-nya ini kita sebut sebagai proxy transparan proxy. Ternyata di dalam router A ini ada proxy-nya. Jadi kalau misalnya kita mau buka google.com dari sini, nah ternyata di dalam router A itu dibelokkan ke port 3128, di mana itu adalah proxy, web proxy. Nah, jadi proxy-nya nanti yang akan buka ke google.com, lalu diterima oleh router A, mampir ke router B ya, ini nanti tracernya. Nah, terus ketika sampai di router A, google.com-nya dikembalikan ke klien sama proxy. Jadi yang mengakses keluar itu proxy-nya, bukan dia sendiri gitu. Makanya disebut dengan transparent proxy. Oke, lanjut. Sudah ya berarti ini. Jadi sudah lakukan pengujian setiap konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. IP static, dinamik. Static ini ada di router A, dinamik di WLAN, koneksi ke router. Kalau buka Winbox bisa, berarti koneksi ke router bisa. Tapi nanti kita ping lah ya, kita coba tes koneksi antar klien. Oke, kita lakukan dokumentasi sederhana. Oke, kita tes. Kita tambahkan IP-nya ya. Kita tambahkan IP-nya di sini. Kita tambahkan IP-nya.
Oke, kita tambahkan IP-nya, kita tulis. Jadi di dokumentasi nanti ditulis ya. Ini IP-nya adalah Ether 3 ya, 192 titik, sambil kita cek di router A. Jadi supaya nanti mudah saat pengujian API address, ini Ether 3-nya 10.245 10.2/24. Jadi nanti di PC atau laptop ini kita kasih 192.10.1/24/24. Ini nanti ketika setting di PC, ini nanti subnet masknya 255.255.255.0 gitu ya. Ini nanti jadi gateway-nya. Oke, kita tulis dulu, kita lengkapi. WLAN Ether 1 ini juga kita lengkapi. Kita lengkapi Ether 1-nya, IP-nya berapa? Nih, 36 172.22.22.36/24. Benar ya? Oke. Terus ini nggak usah kita tulis karena nanti PC-nya akan dipindah ke sini. Terus internet ini nanti berarti gateway, IP roots 41, bukan oh ini bukan router A, nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau yang ini. Ether 1 router B IP address ini 41, Ether 1 172.22.21/24. Lalu yang WLAN nih kita ganti, yang WLAN ini IP-nya 192.168.20.2/24. Kalau smartphone ini kan pakai DHCP server ya tadi. Jadi udah dapat 192. Kita cek di DHCP server, IP DHCP server Liasis ini IP-nya HP saya. Kita juga bisa cek di HP-nya. Coba kita buka HP. Di mana tempatnya? Di bagian sini. Kita pencet panahnya ini. Nah, ini IP-nya router, lalu ini IP-nya HP. Sama ya. 20.1 dengan yang ini. Oke, sama. Kita tulis di dokumentasi 192.145.20.1 nih /24. Terus juga siapkan aplikasi untuk ngeping ya di HP untuk pengujian. Saya pakai ini saya hapus dulu. Nah, aplikasinya pakai ping ini, bisa diinstal, nanti mungkin saya kasih di deskripsi ya linknya, atau ya cari aja di Play Store atau App Store punyanya iPhone, nanti diinstal aja untuk ping. Oke, kita cek dulu IP-nya apakah sudah lengkap, karena untuk pengujian kita harus tahu nanti IP-nya berapa biar nggak bingung sambil ditulis di bagian dokumentasi. Oke, sudah, kita periksa. Nah, ini ada tambahan. Karena nanti PC ini nggak ada, jadi kita PC-nya nanti langsung nyambung ke klien. Sekaligus kita juga memeriksa konfigurasinya. Nanti yang muncul hanya router A. Router B nggak akan muncul di Winbox, nggak bisa nyambung. Nah, supaya bisa, ini tambahan aja, kita bisa nyambung ke router B juga melalui router A. Kita aktifkan Romon. Oke, kita aktifkan Romon
di bagian tools Romon, sama tools Romon. Oke, saya close dulu yang lainnya supaya tidak mengganggu. Tools Romon, ini kita enable, sama-sama di enable. Lalu secretsnya yang penting sama, ini bisa ditunjukkan 1 2 3 4 misalnya. Oke, ini 1 2 3 4, yang penting sama, dua-duanya sama. Kalau sudah berhasil nanti current ID-nya akan muncul. Kita play. Nah, kita klik discovery, nanti akan keluar tetangganya. Nah, ini di router A, tetangganya adalah router B. Ini router B punya tetangga router A. Jadi nanti kita bisa connect, misalnya kita nyambung ke router B, kita bisa nyambung ke router A. Begitu juga sebaliknya. Jadi fungsinya ketika kita ada di sini nyambung ke sini, kita juga bisa nyambung ke router B. Oke, sekarang kita pindah ke router B. Ini saya cabut kabelnya. Kok router B sih? Router A ya. Router A Ether 3. Oke, kita sambungkan. Nah, ini sudah tersambung ke router A. Yang router B coba kita lihat. Dia nanti akan nggak mau nyambung. Nah, kita cancel aja dulu. Yang muncul kan router A aja. Nah, ini kita connect to Romon. Ini statusnya berubah jadi disconnect to Romon. Nanti akan muncul router B. Nah, kita connect. Wah, ini kabel saya ini USB tulannya putus-putus. Waktunya ganti. Panas banget soalnya. Mohon maaf. Oke, saya benerin dulu. Harus minta dipegang-pegang dulu. Oke, sudah stabil ini. Ini connect to Romon, hanya ada router A. Atau gini aja deh. Kita setting IP-nya biar lebih stabil dulu. Ini PC-nya kita setting IP-nya. Kenapa ini masih identifying? Karena memang belum kita setting IP-nya. Kita setting IP-nya karena ini statis ya. Kita masukkan sesuai dengan dokumentasi yang sudah kita tulis, 192.245.10.1/24/24 itu ini 0. Default gateway-nya siapa? Ini. Jadi gateway-nya adalah jalan atau pintu keluar pertama kali dari komputer sini. Kalau mau ke dunia luar dia lewat Ether 3. Jadi ini adalah gateway-nya. Oke, kita masukkan 192.145.10.2. DNS ini juga kita masukkan sama ini, 192.245.10.2. Nah, ini ada tambahan ya, 10.2 di bagian DNS di router A nanti. Oke, kita cek koneksinya, identifying, kita close saja. Terus kita tambahkan, nah ini sudah nyambung ya, tapi harus kita tambahkan di IP DNS. Nah, supaya kita bisa menggunakan router A ini sebagai DNS-nya klien kabel, supaya nanti kita bisa memblokir ya. Kalau memblokir kalau pakai proxy saja kan HTTPS nggak bisa, karena proxy itu port 80 jalannya. Nah, kita DNS-nya ini harus pakai DNS-nya router A supaya nanti bisa blokir lancar, nggak ada hambatan. Oke, kita apply. Ini nanti kita bisa ping ke Google CMD, kita buka CMD dulu atau PowerShell ya. Ping ke google.com. Nah, ini sudah bisa. Kalau ini centangnya kita hilangin, kita apply, ini nggak bisa. Ini kok bisa? Karena masih ada DNS case-nya. Nah, kita ping dulu google.com. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi udah tersimpan di case-nya DNS komputer. Jadi ini kita harus centang allow remote request. Ini fungsinya adalah supaya kita bisa menggunakan router A ini sebagai DNS servernya klien ini. Itu.
allow remote request. Oke, nanti lanjutannya saya tambahin lagi. Oke, kita bisa tes juga menggunakan browser. Speed test, speed test. Oke, udah jalan, bisa sambil kita tunggu. Kita cek ini yang router B, connect to Roamon. Ini router B nya connect. Not start Roamon connection. Bentar. Dua empat lima 10 10. Oke. Jadi ini kalian juga harus bisa troubleshootingnya ya. Disconnect, connect to Roamon. Router B nya apakah nyala? Nyala kok. Router B menyala, Ether 1. Karena ini kabel saya, bukan kabel sih, USB tulannya itu bermasalah punya saya. Oke, kita tambahkan DNS ini. Oke, kita cek ping google.com. Udah bisa. Nah ini ya, sudah bisa. Nggak diapa-apain sebenarnya. Kita connect to Roamon. Nah oke, kita masuk ke router B. Alternatifnya kan kita tadi sudah mencatat ya, mencatat di sini IP-nya ini kita juga bisa akses tanpa pakai Roamon pun juga bisa. 172.22.22.41. Meskipun di Neighbors ini nggak muncul login admin, passwordnya kosong. Oke, saya sambungkan. Nah ini sudah masuk ke router B juga pakai IP. Oke, kita masuk ke IP routes. Ini sudah muncul DAO juga. Di router A ini juga muncul DAO, IP routes DAO ini default route-nya dari router B, terus ini DAO-nya dari router B juga. Oke, sudah kita lakukan testing. Lanjut, kita baca soalnya. IP static. Nah, pengujian setiap perangkat yang diinginkan. IP static ini adalah yang router A. Kita coba buka ini CMD ping ke Google. Udah bisa. Speed test juga sudah bisa. Speed test hasilnya tadi ini parah banget ya ini uploadnya jam segini. Wah. Oke, kita juga IP static ping ke sini. Ping ke sini dulu. Mana ini CMD nih? Oke, kita ping satu-satu ya. Kita tes. Ping 172.22.22.36. Kita ngeping ke router A bisa. Terus ping ke router B. Router B IP-nya berapa? Ini 172.22.22.41. Ping bisa. Ctrl C, ping lagi ke WLAN bisa, langsung ke sini juga bisa. Oke, satu-satu wes. 192.145.20.2 ping bisa. Titik 1 bisa juga. Bisa ya. Terus lakukan pengujian di IP status itu proxy-nya. Proxy-nya ini kita tes. Kita sekarang posisinya komputernya udah ada di sini. Udah saya sambungkan ke Ether 3. Oke, kita buka. Saran saya kalau pakai Firefox ini pakai private.
Terus kalau pakai Google Chrome itu pakai Guest mode ya. Tujuannya supaya kalian tidak stuck dengan case yang ada di browser. Oke, linux.org. Bentar, ini sambil kita buka router A-nya. Oke, IP, web proxy, akses. Jika ini terlewati, hitsnya akan bertambah. Jika firewallnya ini transparan proxy-nya ini dilewati, maka dia akan bertambah. Oke, saya reset counternya dulu 0. Ini juga 0. Nah, kita enter. Ini router A ya, sudah saya setting, enter. Apakah berhasil proxy-nya? Nah, nggak bisa. NAT rule-nya benar dilewati, tapi hitsnya karena ini portnya 80 dia nggak dilewatin. Nah, ini jadi belum berhasil. Supaya berhasil kita tambahkan. Ini nanti akan jadi pertanyaan oleh pengujinya. Kenapa kok nggak bisa? Karena yang diblokir ini adalah HTTPS. Oke ya, coba. Nah, ini HTTPS. Sedangkan web proxy itu hanya bisa jalan di port 80. Kita bisa buka dokumentasinya Mikrotik. Di situ lengkap. Proxy. Nih, web proxy dia jalan di HTTP. Jadi nggak bisa kalau pakai HTTPS, karena HTTPS itu kan di enkripsi, jadi nggak tahu itu tulisannya apa, URL-nya apa, URL-nya juga di enkripsi, jadi nggak akan bisa. Nah, kita tambahkan, kita pakai layer 7. Saya yang udah nyoba itu pakai layer 7 protokol ini. Oke, kita lebarkan. Sebaiknya untuk percobaan ini case-nya juga di flash ya, nanti di flash case. Terus juga browsernya kita close karena DNS-nya nyimpen. Nah, ya kadang bisa kadang enggak, tapi mending ini di close aja, kita buka quest yang baru gitu. Nanti kita untuk coba. Oke, kita tambahkan layer 7. Ini terserah namanya apa, blokir linux.org. Nah, blokirnya di sini nih. Kita nulisnya menggunakan format regular expression, regex. Ini bintang, ini maksudnya semuanya. Semua yang ada di depan, terus kita kurung linux /.org, terus titik bintang. Di belakangnya juga terserah ada apa aja. Ini awal dari string, terus ini terserah ada apa aja di depannya. Kita grouping, kita kurung. Terus untuk ini karena kita ada karakter titik, di depannya dikasih backslash kayak gitu. Oke, kita bikin filternya sudah. Sekarang kita bikin firewallnya. Ini saringannya gitu loh. Apa yang disaring ini. Sekarang kita buat firewall filter rulesnya. Tambahkan di bagian general, chainnya forward ya. Forward itu gini. Forward itu dari client sini dia lewat. Nah, gitu aja. Routernya ini sebagai ya numpang lewat aja kayak gitu, forward. Kalau input yang masuk ke router, entah itu dari internet, dari luar, yang penting dari luar masuk ke router. Kalau output dari router keluar. Tuh. Kalau forward, routernya cuman sebagai perantara aja, lewat. Nah, kita chainnya forward. Lalu protokolnya TCP, destination portnya 443. In interface, kita mau blokir di mana? Ether 3 ya. Yang kita blokir di sini. Ether 3, advance. Ini layer 7 protokolnya yang udah kita buat tadi. Blokir Linux. Actionnya
drop saja. Drop itu dibuang. Jadi paket yang lewat, permisi numpang lewat di router A sini, kamu siapa? Oh, saya linux.org. Nggak boleh lewat. Nah, jadi gitu. Nyampe sini di drop, dibuang. Bukan nggak boleh lewat sih, tiba-tiba dibuang gitu aja paketnya. Kalau nggak boleh lewat itu reject, itu kan ngasih tahu kamu nggak boleh lewat. Kalau ini kan reject with ada pesannya apa tuh. Kalau drop tiba-tiba dibuang aja. Oke, kita sudah oke. Nanti kalau ini berhasil dilewatin, ini akan nambah paketnya. Atau kita bisa lihat di statistik itu ya. Oke, kita tes sekarang apakah berhasil. Sambil kita lihat ini ya, linux.org. Bentar. Jeng jeng jeng. Nah, ini nih paketnya bertambah. Nih. Terus kita lihat IP web proxy akses. Kita klik, hitsnya masih 0. Oke. Kita tunggu, masih muter-muter karena memang dia dibuang nih paketnya. Dan si browser dia nyoba beberapa kali. Nah, ini ya. Paket 10 setelah itu dia menyerah si browsernya ini. Nah, sudah berhasil diblokir linux.org. Cuman ini kok nggak masuk sini ya. Coba kita cek DNS-nya. Halo. Oke, kita cek DNS. Di sini kita bisa ngecek apa yang sudah masuk. Get apa ya DNS. Saya lupa nih. Yang jelas di Windows itu juga nyimpen DNS-nya. Kalau pengen ngeflash itu pakai ini. Tadi mana? Flash itu DNS-nya yang udah diakses nanti dihilangin. Nih, linux.org udah terblokir. Jadi udah selesai pemblokiran. Ini agak tricky ya. Memang nggak ada di soal, tapi kalian harus bisa ngasih alternatif ke penguji. Memang proxy ini nggak bisa untuk memblokir HTTPS, tapi kalian harus bisa ngasih alternatif. Misalnya kalian dikasih pekerjaan, ini kan kayak kalian kerja ya, dikasih proyek, terus tugasnya kayak gini, pakai proxy. Tapi ternyata itu nggak bisa, nggak efektif untuk melakukan pemblokiran. Nah, kalian tulis itu di laporan, karena proxy itu nggak bisa, karena pakai port 80, sedangkan HTTPS itu 443, dan alternatifnya pakai layer 7 protokol ini untuk memblokir. Gitu. Oke, pengujian di router A selesai, ngeping tadi udah, koneksi ke router sudah, antar klien dari router A sudah ya tadi. Dari sini ke sini juga sudah bisa. Lanjut sekarang yang IP dinamik, ini berarti dari HP. Kita cek, kita buka HP-nya. Oke, kita buka HP-nya, kita ping. Mana HP? Oke, ini ya. Kita buka aplikasinya ping. Ngeping kemana? Kita cek gambarnya. Oke, kayak gini ya. Ini tutupin nggak apa-apa. Oke, posisinya ada di sini. IP saya ini, IP-nya HP. Coba kita ngeping ke router B dulu. Router B 192.145.20.2 ping. Bisa ya. Hasilnya reply. Kalau reply gini bisa. Oke, lanjut 172. Kita ping ini router B yang ether 1 22.22.41 ping, reply bisa. Sekarang ke router A titik 36 ping, bisa reply juga. Sekarang ke PC 192, PC laptop titik 245
10.10.1 ping. Nah, bisa ya reply semua. Ini sudah reply semua, berhasil. Stop. Oke, kita cek lagi soal mana. Tes koneksi antara klien sudah, koneksi ke router sudah, dinamik statik sudah semua. Berarti sudah berhasil. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf ini tadi juga terpotong-potong, tapi ya saya pause. Mungkin juga nggak saya edit. Kalau memang ada kesalahan ya saya mohon maaf. Mungkin juga ada masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin saat ini settingan yang memang nggak bisa, alternatifnya bagaimana, mungkin bisa sharing. Atau memang kalau menurut saya sih berdasarkan saya koordinasi dengan Dudi, ini memang menjadi bahan pertanyaan nanti untuk siswa. Jadi kita harus bisa memberikan alternatif, siswa itu bisa memberikan alternatif jawaban atau opsi lain, cara yang lebih efektif. Memang ini tidak efektif, lalu yang efektif bagaimana? Mereka bisa memberikan opsinya, begitu. Lalu untuk yang agak mungkin beda dengan teman-teman yang lain, ini masalah dynamic routing router A ke router B ke internet. Dynamic routingnya ini default route-nya bagaimana? Nah, ini router A IP routes. Kalau ini kan didapat dari dynamic routing. Kalau saya baca di soal sih lebih cocok seperti ini. Dari router A ke router B, termasuk juga internetnya router A itu ke router B. Nah, oke, ini belum kita cek, saya baru ingat ini. Kita bisa ngecek jalur internet router A. Ini kan saya posisinya ada di router A ya. Kita bisa cek pakai tracergoogle.com. Terserah ini websitenya. Nah, kita bisa cek nanti jalur internetnya ini lewat mana. Kita bisa cek 192.245.10 sambil kita lihat di gambar. Oke, IP-nya mana aja yang muncul. Kita cek. Dia nanti akan mampir ke router B dulu. Oke, kita kecilkan. Nah, ini ya. Langkah yang pertama, dari sini ini naik 192.245.10.2 loncat ke Ether 3. Lalu masuk ke 172.22.22.41. Nah, 41 itu IP-nya siapa? Router B. Jadi dari sini masuk ke router A melalui Ether 3, loncat ke router B. Baru ke ini 172.22.22.22. 22 itu dari mana? Ini dari router utama ISP internet. Itu IP-nya. Baru masuk ke ISP ini. Dan seterusnya. Terus nanti sampailah ke alamatnya Google. Oke, kita tunggu sampai selesai tracernya. Tapi yang jelas di sini sudah masuk ke router B. Nah, ini pembuktiannya menggunakan tracer. Ini koneksi saya uploadnya tadi kan 0,06, jadi makanya lemot ya. Tracer komplit. Nah, ini sudah nyampe Google berarti. tracergoogle.com ini pengujiannya. Oke. Sudah mampir ke router B. Terima kasih. Seperti itu. Jika ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.